Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema Minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang cara hidup sederhana yang penting diketahui. Kebutuhan manusia di dunia ini berbeda-beda, namun terkadang manusia bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi juga keinginannya, sehingga kebutuhannya menjadi tidak sederhana. Pada dasarnya, hidup sederhana adalah kebiasaan seorang untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Sederhana dapat pula berarti tidak berlebihan atau tidak mengandung unsur kemewahan. Banyak orang masih menganggap bahwa seseorang yang menerapkan pola hidup sederhana dalam kesehariannya kerap disamakan dengan kikir atau pelit. Padahal cara hidup sederhana sendiri bukan cara hidup yang kikir atau pelit, seperti yang dituduhkan, melainkan lebih pada mengutamakan kebutuhan utama yang disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh. Selain bergaya sesuai dengan kemampuan, cara hidup sederhana yang perlu kamu terapkan lainnya adalah selalu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Jika ingin mengikuti gaya hidup sederhana atau minimalis, tetapi masih belum tahu harus memulainya dari mana, berikut cara hidup sederhana yang penting untuk diketahui. Yang pertama, buatlah daftar benda yang tidak kamu butuhkan. Cara hidup sederhana yang pertama, kamu bisa memulainya dengan terlebih dahulu membuat daftar benda yang tidak kamu butuhkan. Jika kamu tidak pernah memakai sebuah benda lebih dari setahun atau sebulan, hampir pasti kamu membutuhkan tempat lebih untuk menyimpannya. Padahal mungkin kamu memang sudah tidak membutuhkannya lagi. Maka buat daftar barang-barang yang sudah tidak kamu butuhkan. Kedua, singkirkan benda-benda yang hampir sama. Cara hidup sederhana yang mirip dengan konsep hidup minimalis ini adalah dengan menyingkirkan benda-benda yang hampir sama. Punya barang yang hampir sama, tak ada orang yang peduli kamu menggantinya karena keduanya terlihat sama. Kamu bisa memilih salah satu dan menyingkirkan yang lainnya. Ketiga, menyederhanakan makanan. Tidak perlu membeli terlalu banyak makanan dari pasar. Beli secukupnya dan makan sebelum makanan itu kadaluarsa. Buanglah makanan yang sudah tidak enak. Ambil dan masak makanan secukupnya. Jangan berlebihan sehingga terbuang sia-sia. Keempat, menyederhanakan dalam berkemas. Cara hidup sederhana yang mirip dengan konsep minimalis selanjutnya yang tak kalah penting adalah menyederhanakan cara berkemas. Jika sebelumnya lebih senang mengoleksi barang yang minim nilai guna, lebih baik utamakan nilai gunanya. Kemas barang-barang yang benar-benar diperlukan. Kelima, menyederhanakan pakaian. Selain sederhana dalam berkemas, untuk memulai hidup seperti ini kamu juga bisa mulai belajar untuk menyederhanakan pakaian. Gaya minimalis tidak pernah ketinggalan zaman. Miliki pakaian-pakaian yang bersifat basic sehingga bisa lebih mudah dipadukan. Keenam, seimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Cara hidup sederhana selanjutnya ialah menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Ini prinsip penting untuk menjaga hidup kamu agar tetap bahagia. Jika ada benda baru yang kamu beli, maka harus ada pula benda lama yang keluar. Prinsip demikian akan membuat kamu lebih mudah untuk hidup sederhana dan minimalis. Ketujuh, perhitungkan kemampuan keuangan. Untuk bisa menjalani hidup yang lebih hemat, kamu bisa memulainya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan. Hitunglah seberapa banyak uang yang diperoleh dan hitunglah seberapa banyak uang yang dikeluarkan. Dari situ paling tidak, kamu akan mengerti kemampuanmu dan lebih bijak dalam kehidupan. Selain memahami perhitungan kemampuan keuangan, untuk memulai hidup minimalis dan bahagia, kamu perlu membiasakan diri untuk berhemat dan suka menabung. Sekali lagi, hidup hemat tidak sama dengan hidup kikir. Hidup hemat itu penuh perhitungan, terutama untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga dapat berhemat dan menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Cara hidup seperti ini dapat diterapkan dan dijalani dengan konsisten untuk hasil seperti yang bisa kamu harapkan. Kali ini kita akan membahas tentang 7 manfaat terbiasa hidup sederhana. Saat sebagian orang makin menyadari pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak berlebihan, masih ada pula yang cenderung memandang sebelah mata gaya hidup sederhana ataupun hidup minimalis. Seakan-akan orang yang melakukannya pasti tidak punya duit untuk bergaya hidup mewah. Semoga kamu tidak terpengaruh terhadap pandangan itu. Sebab berapapun gajimu, hidup dengan sederhana akan memberimu banyak manfaat. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, tidak pusing tujuh keliling saat penghasilan menurun dari biasanya. Bahkan yang bekerja tetap
pada sebuah kantor pun bukan berarti penghasilannya tidak ada resiko turun. Misalnya saat kantor sedang mengalami masa sulit, penghasilan bisa dibayarkan dengan cara dicicil atau malah dipotong. Apalagi kalau kamu bekerja lepas atau punya usaha sendiri. Naik turunnya penghasilan tentu sudah menjadi hal biasa setiap bulannya. Bahkan jika penurunan penghasilanmu lebih dari biasanya, kamu akan tetap bisa bertahan jika selama ini terbiasa untuk hidup sederhana. Dengan menurunnya penghasilan, kamu juga harus lebih menahan diri dari berbagai keinginan. Bahkan kebutuhan sehari-hari pun perlu diakali sampai sedemikian rupa agar penghasilanmu tetap cukup untuk hidup. Kedua, bisa menghibur diri dengan hal-hal yang murah meriah. Kalau menghibur diri harus selalu dengan hal-hal yang mahal, bisa-bisa bukannya terhibur, malah tambah pusing. Apalagi kalau mengingat poin pertama, beradaptasi dengan keadaan tentu butuh waktu. Bahkan jika penghasilan masih aman, kebiasaan berburu hiburan berbiaya tinggi akan membuat kamu sulit ketika menghindarinya. Dari waktu ke waktu, tentu yang diburu jenis hiburan yang lebih mahal lagi. Lama-kelamaan, penghasilan tidak bisa mengikuti. Maka dari itu, cobalah menghibur diri dengan hal-hal yang murah meriah, seperti berjalan-jalan ke taman kota, bermeditasi, ataupun kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Ketiga, lebih mampu menghargai hal-hal non-materi. Karena kamu sendiri bergaya hidup sederhana, kamu jadi tidak menilai orang lain hanya dari hartanya. Kamu malah akan menjadikan ini hal kesekian yang perlu dipertimbangkan dalam menilai orang. Ada banyak hal yang lebih penting dari itu, seperti sikap yang baik, ilmu yang dimiliki, manfaat yang bisa ditebarkannya, dan sebagainya. Kamu juga akan lebih bisa menghargai momen kebersamaanmu dengan orang lain. Kamu paham waktu adalah uang. Akan tetapi ini tidak berarti seluruh waktumu hanya boleh dihabiskan untuk mencari uang. Kebersamaan dengan keluarga atau orang-orang terdekat juga tidak kalah penting dari uang. Keempat, bisa menabung lebih banyak untuk berbagai keperluan di masa depan. Orang yang masih bisa bilang menabung itu tak penting, pasti belum pernah benar-benar merasakan tidak punya apa-apa, sementara ada kebutuhan besar dan mendesak. Kalau kamu tidak mau hal itu menimpamu, kamu harus mulai menabung sejak sekarang. Dan kegiatan menabung akan lebih gampang kalau kamu bisa menekan pengeluaranmu. Hidup sederhana akan membuatmu bisa lebih banyak menyisihkan penghasilan. Tabunganmu juga bukan cuma buat membiayai kebutuhan darurat, melainkan bisa digunakan untuk berinvestasi. Kelima, tidak membebani pasangan dengan banyak permintaan. Kasihan pasanganmu kalau kamu tidak mau belajar hidup sederhana sejak sekarang. Kamu boleh saja bercita-cita punya pasangan kaya raya. Masalahnya, tidak ada jaminan orang yang kaya raya bakal mau berpasangan denganmu. Kalau ternyata kamu berjodohnya dengan seseorang yang biasa saja secara ekonomi, sedangkan keinginanmu selalu macam-macam, kasihan dia. Kecuali kamu bisa memenuhi sendiri semua keinginanmu. Keenam, lebih siap memberi bantuan saat ada yang memintanya. Pada akhirnya, apa-apa yang kamu miliki tidak cuma untuk dirimu sendiri. Sedih sekali kalau saat kamu ingin membantu seseorang yang sangat membutuhkan, tetapi uangnya tidak ada. Makin dekat hubunganmu dengannya, makin kamu akan merasa tertekan. Maka kesederhanaan hidupmu tidak cuma baik untukmu, melainkan juga bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup orang lain. Kalau kamu bisa rutin menabung, sewaktu-waktu ada yang butuh pertolongan keuangan, kamu bisa cepat mengulurkan tangan. Ketujuh, tidak perlu terjerat utang yang tidak mendesak. Kadang-kadang, berutang memang tidak bisa dihindari. Namun dengan kebiasaanmu hidup sederhana, kamu akan terhindar dari utang konsumtif. Apalagi uang pinjamannya cuma untuk beli barang-barang bermerek yang terkenal demi gengsi. Bahkan kamu sangat bisa hidup sepenuhnya, terbebas dari lilitan utang. Sebab dengan kesederhanaanmu, kamu jadi bisa menabung lebih banyak untuk dana darurat. Kalau begini, hidupmu akan sangat damai. Dengan keuntungan sebanyak ini, semoga kamu tidak ragu untuk bergaya hidup sederhana ataupun hidup minimalis. Sedikit lebih menahan keinginan bukan untuk mengurangi kenikmatan dalam hidupmu, namun justru untuk memberitahumu apa itu kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.